Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada ular kawan-kawan. Kalau saya nggak salah ular dekat dekat darat itu berbahaya ya, beracun. Ciri-cirinya juga mirip karena belang-belang hitam. Ya, siapa tahu ada yang berenang di sini. Hati-hati aja. Karena setahu ular ini sangat beracun ya. Allah alam. Salam Muhammad ular. Salam Muhammad ikan hitam dan semua makhluk air dalam laut. Sayangnya ikan zebra belum hadir. Jadi sekali lagi Aceh masih butuh perhatian. Kalau alami Sumatera kenapa orang nggak bahas? Oh, udah ada ikan zebra. Sama ikan zebra. Oh, ada jenis ikan baru kayaknya. Ya, salam untuk semua makhluk dalam air, dalam laut. Aceh masih butuh bantuan dan semoga tidak berhenti, karena kita tahu bahwa pemerintah Wakanda sangat ingin menanam sawit, jadi mereka tidak mau menetapkan status nasional. Sudahlah. Saya baru baca Broken Strings ya, baru sampai bab 9 kayaknya. Kasih tahu nggak ya Allah, nggak apa-apa lah sebagai pengalaman ya. Waktu itu juga saya sedang eksperimen jadi saya sedang eksperimen dengan manusia langsung, tapi ada batas-batasnya ya. Prinsip saya tentang sesuatu yang dalam itu nggak boleh dilewati. Ada prinsip yang saya udah tetapkan, dan itu nggak boleh dilewati. Dan saya juga pernah ikut seminar itu dari kalau nggak salah organisasi perlindungan wanita dan anak namanya. Jadi waktu itu dibahas tentang banyak wanita-wanita yang berhubungan online gitu kan. Terus mereka diminta kirim ya video-video begitu, foto-foto seperti itu, foto-foto tanpa itu ke sana, dan akhirnya diancam dengan itu. Itu udah banyak kasus di Indonesia katanya, saya lupa berapa, pokoknya udah banyak lah. Alhamdulillah ada cahaya matahari, semoga bisa sembuh dari flu dan bisa sadar dari dosa-dosa. Karena sakit itu dosa-dosa, berarti saya punya dosa berarti. Ya iyalah, manusia semua manusia itu pasti salah. Kayaknya ada ikan jenis baru, ikan apa ini? Muhammad, ciptaan Allah itu cantik-cantik ya, menyedihkan lah manusia nggak percaya Allah itu menyedihkan. Padahal ciptaan Allah itu begitu cantik, begitu wow. Dia bilang mustahil mobil bisa dibuat cipta sendirinya, tapi mereka bilang tidak mustahil. Sesuatu yang indah dan lebih kompleks daripada mobil ini bisa tercipta dengan sendiri. Bodoh. Kenapa harus menjadi orang yang bodoh? Kenapa harus menjadi orang yang tidak berakal? Ya sudah. Broken string, saya juga pernah mengalami. Tapi waktu itu saya pikirnya itu yang di kasus yang dibahas di seminar itu, cewek-cewek yang dimintai foto bugil terus diancam dengan itu. Waktu itu saya sekalian eksperimen sebenarnya kan. Eksperimen, tapi saya terjebak dalam eksperimen saya sendiri berarti, karena saya sempat mengikuti pola alurnya, sering menyalahkan dan membuat kita merasa kita itu salah ya. Dan saya juga hampir 24 jam dengan ponsel kecuali tidur.
Tapi kalau dia meminta sesuatu yang intim, saya selalu bilang setelah menikah gitu. Kan tujuan saya memang taruh sebenarnya, biar nggak menyalahi Al-Quran, saya tujuannya taruh. Aduh, tapi ada niat eksperimen, ya Allah, maaf ya Allah. Jadi apa ya, sampai di titik dimana karena saya nggak pernah ngirim, akhirnya dia sendiri yang ngirim. Langsung saya blok, ya Allah. Nah juga karma kan. Jadi memang gitu polanya ya, polanya itu membuat kita tuh merasa bersalah ya kayak gitu. Ya banyak lah manusia-manusia jatuh sampai sekarang sebanyak, apalagi dengan sistem riba, sistem uang kertas yang mendorong manusia itu untuk berbuat jahat. Makanya ini bentuk apa ya, sumber kejahatan utama itu memang riba gitu, uang kertas ini. Dan itulah yang mendorong orang lain untuk berbuat jahat. Kita ini udah punya kecenderungan untuk berbuat jahat, apalagi diberikan dorongan untuk itu. Bayangkan, jadi ini memang dunia di mana kejahatan itu sangat mudah dilakukan. Ya sudah, kalau nggak ada sesuatu yang Allah berikan keburukan itu kecuali memang ada hikmahnya kan. Jadi saya selalu gitu ya, jangan pernah terjebak dengan orang-orang jahat seperti itu. Dan dia bilang nggak ada buktinya. Ada bro, ada buktinya. Traumamu itu buktinya. Jadi saya tahu ada yang bisa sampaikan ya ke Mbak, siapa sih namanya, saya nggak bisa hafal nama. Saya susah hafal nama. Tapi kalau udah dekat banget, sepanjang apapun namamu bakal saya hafal ya. Seperti nama sahabat saya di SD, sampai sekarang saya ingat namanya. Boleh nggak ya saya sebut namanya? Namanya menjadi salah satu nama terpanjang dari teman-teman saya. Udah sampai 3 paragraf. 4 malah. Nurul Tri Prasetyo Ningsih kan, 4 ya. Ini salah satu nama terpanjang teman saya, tapi sih hafal ya. Jadi kalau udah dekat saya hafal. Tapi kalau jarang biasa sih lupa hafal nama, susah hafal nama. Apa ya? Cuma karena jadi baca itu saya jadi agak sakit hati gitu. Jadi teringat masa eksperimen itu. Aduh, saya ingat ya waktu itu saya bilang, kenapa ini sebelum saya melakukan eksperimen ini saya bahagia gitu. Tapi setelah dalam eksperimen saya merasa berat banget, hidup itu berat itu. Padahal saya orang yang bebas, saya mencintai kebebasan. Seperti terkekang gitu. Jadi itu hubungan toksik namanya ya. Karena dia membuat kamu terkekang dalam hubungan itu. Ketika bersamanya justru kamu merasa nggak bahagia ya. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah bilang gitu, Adam itu merasa senang kepada Hawa. Berarti hubungan itu ada hubungan rasa senang di dalamnya, bukannya malah saling menyakiti. Makanya sih punya satu pandangan utama ya untuk sesuatu seperti itu ya. Kurang lebih sesuatu seperti itu. Makanya kalau ta'aruf itu saya selalu menjelaskan, memberikan informasi tentang sifat-sifat saya yang buruk gitu. Karena hubungan itu bukan tentang menurut saya ya, hubungan itu adalah tentang kamu mampu menerima keburukan yang dimiliki. Dan kalau kamu mampu merubah itu, ya alhamdulillah gitu. Menurut saya itu, makanya dia harus tahu keburukan saya seperti apa. Keburukan saya seperti ini, bisa nggak kamu kira-kira bertahan dengan itu? Jadi ini masa ta'aruf ya, dan masa ta'aruf itu cuma 1-3 bulan ya, 1 bulan kayaknya, nggak pernah lebih dari 1 bulan kayaknya. Iya, Allah selalu menjaga. Itulah kenapa Al-Quran itu turun gitu kan. Allah memberikan batasan-batasan, karena Allah tahu dia menciptakan kamu sebagai manusia, makanya dia berikan batasan gitu. Itulah kenapa wanita pakai jilbab ya kan. Kenapa wanita itu spesial dan punya waktu tertentu itu, karena memang emosinya stabil, labil ya, tapi kuat. Dalam kekuatan itu justru ada kelabilan dalamnya. Jadi seperti bagaimana cara menjelaskan? Ya sudah lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalian harus sebagai wanita memang harus benar-benar
memutuskan batasan. Dan ya sebenarnya waktu itu emang lagi didorong untuk menikah. Sampai sekarang saya pun masih didorong untuk menikah, meskipun saya soal menikah itu terserah Allah ya sebenarnya. Apalagi di zaman Zionis seperti ini, pembantaian anak Gaza masih terjadi, dan sampai detik ini pun Zionis masih terus melakukan pembunuhan sebenarnya. Dan sepertinya ada orang datang, mungkin akan saya lanjutkan. Mungkin enggak, dia enggak jadi datang. Ya sudahlah, siapa tahu kalian mau datang untuk berdebat atau berdiskusi. Yang penting bukan debat kusir ya. Silahkan datang kemari. Saya lihatkan dulu tempatnya. Ini mana Karang. Jadi kalian mau datang juga nggak apa-apa, mau berdebat atau berdiskusi. Kalau kalian takut juga nggak masalah sih. Sebenarnya saya lebih suka ketenangan. Tapi kalau diskusi ya nggak masalah. Menikah, saya disuruh menikah. Gimana ya, Allah terserah Allah aja. Saya lupa bilang kalau ada ular. Yang saya bilang, ada ular putih, hati-hati. Ular putih. Iya. Nggak tahu ya, yang jelas ada tadi. Ada ular putih bro, biasa orangnya kalau kasih tahu masih bebal gitu. Aduh, semoga nggak apa-apa lah, semoga Allah melindungi. Jadi ya begitulah. Itulah ya teman-teman sekalian. Oh ya, tadi saya mau kasih tahu sama mbaknya, katanya nggak ada bukti. Ada buktinya mbak, ada mbak, datang ke psikolog mbak, ambil bukti. Salah satu itu saya kasih tahu ya, salah satunya penyakit yang nggak ada obatnya itu penyakit jiwa. Jadi penyakit jiwa itu nggak pernah tempuh 100% gitu, pasti ada sisa-sisanya, bekas-bekasnya itu pasti ada. Datang aja ke psikolog, jadikan saksi ahli gitu kan, pasti ada, jadikan bukti untuk saksi ahli. Terus nanti nggak tahu kalau saksi keluarga, saya nggak tahu ya. Sebenarnya saksi yang paling bagus itu teman dekatnya tuh, tapi kayaknya teman dekatnya pengkhianat ya. Kelly kan. Jadi tapi bisa itu. Jadi kalau bilang nggak ada bukti, ada buktinya. Trauma itu bukti itu. Bawa aja ke psikolog, lakukan uji klinis. Nanti hasil uji klinisnya bisa jadikan alat bukti. Karena nanti dihubungkan dengan misalnya saya nggak tahu berapa pacarnya berapa, karena dia bisa saja berargumen bahwa bukan dia gitu kan, dia punya pacar lain, siapa tahu dia pacarnya yang lain itu. Makanya harus ada saksi tentang misalnya dengan siapa dia paling lama berhubungan, berpacaran lah ya. Jadi kurang lebih begitulah. Ada kok buktinya, ada. Itu traumamu itu bisa jadikan bukti tuh. Datang ke psikolog aja, jadikan alat bukti itu, hasil tesmu. Bisa kok dibawa ke pengadilan. Katanya juga kan di Indonesia no viral no justice. Betul udah viral kan? Gak apa-apa mbak, bisa mbak. Katanya. Kalau ini nggak salah ya, ini mbaknya yang bilang DPR itu boneka nggak sih? Saya lupa soalnya. Sudahlah. Saya belum tamat juga bacanya. Cuman jadi kesel juga ingat waktu kejadian eksperimen itu. Sudah. Itulah kenapa Al-Quran itu ada gitu kan, untuk menuntun manusia. Allah mengatakan hukum ada batas tertentu itu untuk menjaga manusia itu sendiri gitu. Jadi kan sih bilang ya, satu-satunya penyakit yang nggak ada obatnya, yang obatnya itu nggak bisa 100% lah, itu penyakit jiwa. Makanya Al-Quran, sholat itu untuk jiwa gitu. Utamanya itu untuk jiwa, karena itu nggak ada obatnya. Makanya Allah bilang Al-Quran itu obat. Nah itulah obat untuk jiwa, salah satunya itu obat untuk jiwa. Karena memang begitu.
Makanya baca bacalah Al-Quran gitu kan. Aduh, jadi kita kalau lihat pasangan yang bahagia tuh kayak pengen nikah juga gitu kan. Jadi kalau dibilang nikah sih emang terserah Allah kalau Allah udah memberikan. Sebenarnya kalau kalian tertarik ya sama wanita yang pengen perang. No no no. Kalau kalian tertarik sama wanita yang mau perang, silakan datang kemari, saya nggak sebar nomor telepon soalnya. Atau kalian mau tanya sama Intel nomor saya kan? Gak apa-apa. Ada anak kecil bahaya. Tahu aja kali ya. Tapi nggak turun dia. Kalau nggak turun nggak apa-apa sih. Udah nggak turun deh. Jadi Al-Quran dan sholat itu untuk jiwa, utamanya itu untuk jiwa. Makanya Allah bilang orang yang berakal kan akal. Akal itu kan berhubungan ke jiwa juga kali itu. Hanya ada neuropsikologi. Jadi ya begitulah kurang lebih. Yang harus tahu menentukan batasan. Dan sekali lagi sampai saat ini pembantaian di Gaza masih sering terjadi dan kita harus menghentikan itu. Umat manusia harus bersatu. Oh ya, padahal sebenarnya saya mau ceritakan sesuatu ini, tapi fokus saya teralihkan sama orang-orang ini, pasangan bahagia ini. Semoga selamanya bahagia. Kita kalau lihat pasangan bahagia pengen nikah ya. Tapi kalau lihat pasangan retak jadi malas nikah. Apalagi lihat kayak bukan sering gini, kayaknya cowok-cowok bejat itu kayaknya masih banyak gitu kan. Apalagi di zaman seperti itu pasti susah banget cari cowok baik, karena semua manusia itu terdorong dengan kejahatan karena riba. Jadi uang kertas itu membuat hidup kita itu sulit, itu berat, karena para pengontrol itu 1% itu kaum elit itu memaksa kamu mengeluarkan semua energi ekonomimu, makanya kamu jadi berat hidup. Kalau hidup berat pasti masalah banyak gitu. Dan cuma cowok-cowok yang kuat banget mentalnya berarti, atau kuat banget angkurannya gitu, yang bisa bertahan dengan kehidupan saat ini. Pasti banyak orang yang terjebak dengan keburukan, dan pasti banyak cowok-cowok yang buruk pun pasti banyak. Tapi ini bisa jadi salah satu hikmah yang Allah turunkan kan. Dengan ujian seberat ini mana nih cowok-cowok tangguh ini mana nih? Mau dipisahkan ini. Jangan cowok-cowok tangguh ini mau dikumpulkan nanti untuk pasukannya Imam Mahdi. Aduh. Saya mau perang dengan Zionis. Jadi umat manusia harus bersatu sebelum misi terakhir Palantir selesai. Kalau misi terakhir Palantir selesai katanya. Dan ternyata di Cina udah dilakukan ya. Ngeri. Pantas sih kalau lihat video anak-anak di Cina yang belajar sampai cubit-cubit itu, saya ngeri. Itu titik dimana energi ekonomi manusia itu benar-benar dikuras begitu, sampai anak kecil harus bekerja dengan giat. Orang bilang itu bagus kan? Gak bagus itu. Anak kecil itu masa pembelajaran, gak bisa dikontrol seperti itu. Sampai mencubit-cubit kaki sendiri gitu gak bagus lah ya. Berarti pemerintah mereka sedang itu gencar-gencarnya menguras seluruh energi ekonomi mereka. Mungkin untuk persiapan perang mungkin ya. Karena kayaknya mereka paham tentang teori populasi dan ekonomi. Ekonomi itu sebenarnya populasi ya. Bahaya ya. Tapi sudahlah, keluarga bahagia, semoga mereka bahagia selamanya dalam ridha Allah.
apa ya Allah. Iya udah lama nih sepertinya ya. Aduh, kesalahan apa lagi nih ya Allah. Dosa apa lagi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Allah masih menegur dalam dosa, berarti kita sepatutnya bersyukur dan mencari hikmah. Alhamdulillah. Ya, Allah alam.